you guys. Welcome to my channel. My name Dewi Audia. Di sini saya dan teman saya Herman Effendi. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai konsep fana, baqo dan ittihad dalam perspektif Abu Yazid Al-Bustami. Oke, di sini kita memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengenai siapa sebenarnya Abu Yazid Al-Bustami itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimanakah konsep fana, baqo dan ittihad dalam perspektif Abu Yazid Al-Bustami. Al-Bustami adalah seorang sufi pada abad ketiga Hijriah. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abu Yazid Al-Bustami Ibnu Isa Ibnu Surusyan Al-Bustami. Beliau lahir pada tahun 804 Masehi atau 188 Hijriah. Nama literatur dalam ilmu tasawuf yaitu Ibnu Taifur. Beliau wafat pada tahun 807 Masehi di Iran. Udah pada tahu ya siapa Abu Yazid Al-Bustami itu. Dan di sini kita akan melanjutkan ke rumusan masalah yang kedua, yakni mengenai konsep fana, baqo dan ittihad menurut Abu Yazid Al-Bustami. Yang pertama yakni fana. Fana itu secara etimologi berarti hilang atau rusak. Sedangkan secara istilah menurut Abu Yazid Bustami, fana itu adalah hilangnya daya kesadaran seseorang akan dirinya sendiri sehingga ia tidak merasakan lagi tubuh jasmaniahnya, karena ia merasa bahwa kesadarannya itu telah bersatu dengan irodah Tuhan, namun bukan dalam segi wujudnya. Dalam makom fana ini, seseorang akan mengalami 4 situasi. Yang pertama ada syakar. Syakar itu menurut ilmu tasawuf adalah ketika seseorang tersebut terfokus terhadap satu titik, akan tetapi ia memandangnya dengan menggunakan perasaannya. Yang kedua ada syakahat, yang secara etimologi berarti bergerak, akan tetapi secara istilah ilmu tasawuf, syakahat itu adalah ucapan yang terlontar dari seseorang di luar kesadarannya. Dan syakahat ini terjadi ketika seseorang tersebut berada dalam kondisi sakar. Yang ketiga ada al-zawal al-hijab. Al-zawal al-hijab secara etimologi berarti bebas. Sedangkan secara istilah ilmu tasawuf, al-zawal al-hijab adalah keadaan seseorang ketika ia telah mampu keluar dari alam materi dan sudah memasuki ke dalam alam ilahiyat. Yang keempat ada ghulal al-zuhud. Ghulal al-zuhud itu merupakan puncak dari makom fana ini. Yang kedua, di sini ada baqo. Baqo itu merupakan efek dari fana. Secara etimologi, baqo memiliki arti kekal. Sedangkan dalam istilah ilmu tasawuf, baqo itu berarti kekalnya sifat terpuji, tertanamnya sifat-sifat Tuhan, dan hilangnya sifat-sifat manusia. Tujuan dari fana dan baqo itu hampir sama sebenarnya, yakni untuk mempersatukan antara ruhaniyah dan batiniyah seseorang terhadap Tuhannya, sehingga semata-mata yang diangannya itu hanya Tuhan. Yang ketiga adalah ittihad. Ketika seseorang sufi tersebut telah melalui tahap fana dan baqo, maka ia akan memasuki fase ittihad, di mana ia merasa menyatu dengan Tuhannya. Prinsipnya adalah yang dicintai dan yang mencintainya itu hanyalah satu, yakni Tuhan semata. Seperti dalam
halnya Abu Yazid ketika beliau sedang berada dalam fase itihad, maka tidaklah ada kata aku dan dia untuk Tuhan, akan tetapi menjadi aku. Dalam artian seperti ini, ketika ada kata aku dan dia, maka itu masih terlihat jauh dan belum dikatakan sebagai penyatuan. Seperti contohnya dikisahkan dalam sebuah kisah, Abu Yazid pernah berkata ketika ada seseorang tersebut mengetuk pintu rumahnya, kemudian laki-laki tersebut bertanya, "Di manakah Abu Yazid?" Kemudian Abu Yazid menjawab, "Tidak ada yang namanya Abu Yazid, yang ada hanyalah Allah semata."